Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa dan memberikan petunjuk kepada umatnya. Sholawat dan salam semoga terucap kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, pasti kalian semua pasti nggak asing tentang yang namanya santri. Santri itu apa ya? Tugas utama santri itu apa? Nah, gitu kan. Santri sebagai pengabdi ilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Mereka adalah para pencari ilmu yang senantiasa berusaha dalam menuntut ilmu agama dan dunia, mengabdikan diri kepada pendidikan agama yang telah diwarisi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Keutamaan santri dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama-tama, santri memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu agama secara langsung dari para ulama dan guru agama yang menjadikan mereka sebagai pewaris para sahabat Nabi. Dengan demikian, mereka memiliki akses langsung kepada warisan ilmu yang dipegang teguh oleh para ulama sejak masa silam. Selain itu, santri juga memiliki peran penting dalam memelihara dan meneruskan tradisi keilmuan Islam. Mereka menjadi penjaga api cahaya ilmu yang harus terus menyala agar pengetahuan agama tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, santri memiliki tanggung jawab dalam meneruskan perjuangan para ulama terdahulu dalam melestarikan dan mengembangkan ilmu agama. Nah, kalian semua pasti kan santri kan, walaupun sudah nggak mondok, tapi sekali santri selamanya tetap santri. Nah, santri itu sendiri ya terkadang dianggap remeh oleh masyarakat. Santri iku iso apa ngono. Paling juga bisa baca kitab kuning doang, paling cuma di pondok, makan, tidur, kegiatan gitu doang, nggak bisa apa-apa. Tapi tugas utama santri yaitu yang paling utama, santri memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu secara langsung dari para ulama dan guru. Jika dibandingkan dengan kita yang tidak pernah mondok atau pernah mondok tapi enggak sampai 1 tahun, pasti ya jaranglah yang namanya mengaji dengan gurunya sendiri. Apalagi yang tidak pernah mondok, pasti belum bisa mempunyai kesempatan untuk mencari ilmu yang itu langsung kepada orangnya. Misal ingin ngaji dengan Gus Baha, tapi bingung apakah langsung mondok di pondoknya Gus Baha atau tidak. Nah, itu kan sangat belum mempunyai kesempatan untuk mendengarkan secara langsung di depan mata. Ya, sebenarnya ya ada yang dari YouTube gitu. Selanjutnya, santri juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal ketakwaan dan pengabdian kepada ilmu. Mereka mengajarkan arti pentingnya taat kepada ajaran agama, kedisiplinan, kejujuran, serta kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehadiran santri tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Ini ya, khususnya yang ada di desa-desa sendiri, yang ada pondok pesantren, entah itu banyak atau sedikit, itu sudah menjadi hal yang cukup baik. Karena selain organisasi desa, santri ini juga ikut bergabung ke dalam lingkungan sekitar, karena santri itu mempunyai tugas yaitu pengabdian kepada ilmu dan
mengajarkan arti pentingnya taat kepada ajaran agama, kedisiplinan, kejujuran, dan kesederhanaan. Kenapa harus ada kesederhanaan? Karena santri itu sendiri dia itu menerima apa adanya, gitu. Entah itu ada atau tidak, dia itu yang penting diterima dan tidak menolak. Keutamaan lain dari santri adalah kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh santri dalam menuntut ilmu akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, sisi lain santri itu sendiri menjadi kegiatan seperti mengaji atau mengembangkan ajaran agama, dia itu juga mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh gurunya atau oleh ulama yang ada di pondok pesantren itu tadi diaplikasikan di dalam lingkungan pondok, tidak hanya di lingkungan pondok, tetapi juga di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pedesaan seperti itu. Terkadang ada seorang warga, entah itu warga dari desa apa, itu pernah bilang gini, calon suami kok dapat dari pondok pesantren, emangnya bisa apa? Nah gitu kan, karena dia itu belum tahu atau dia belum mengetahui jika seorang santri itu sangat berkontribusi besar kepada ajaran Nabi dan juga ajaran di pondok pesantren dan mengaplikasikannya di dalam lingkungan pondok atau lingkungan desa. Dan yang terakhir, santri juga memiliki peran dalam mempererat persaudaraan sesama muslim. Mereka belajar bersama, beribadah bersama, dan berbagi ilmu serta pengalaman. Dengan demikian, santri menjadi agen perdamaian dan persatuan dalam masyarakat sehingga melahirkan solidaritas yang kuat di antara umat Islam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan saat saya menyampaikan tentang santri, bisa dikoreksi karena kita manusia tempatnya salah dan jika sudah salah ya harus diperbaiki dan lebih baik lagi. Sekian, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.